Ayo. Langsung. Masuk. Ibu, kita masuk ke sosial budaya. Oke, budaya. Kita mau diajak kemana? Ini lewat sungai, Kak. Nah, ini kita mau lagi Sungai Musi nih namanya. Oh, Sungai Musi. Ini lokasi Oh, lagi ada pembangunan ya? Ayo sosial budaya dan yang akan dipandu oleh Raymond. Selamat datang semuanya di seksi bagian ini. Kita punya yang namanya batik tulis, mirip dengan batik yang ada di Jawa. Batik tulis ini itu dia lebih ke warna yang cerah. Kalau ke Jawa kan biasanya cuma batik hitam sama yang biasa. Dan yang dipercaya itu yang pertama kali tahun 1823 pihak Belanda itu sempat melarang warga lokal untuk memakai songket ini karena dianggap takut identitas kita itu memuat. Oh. Dijajah gitu. Tapi penari bisa itu. Dengan tari Palembang-Nian ada aksesoris tari Tanggai. Ada giniannya. Iya. Betawi. Oh. Iya, ini sebenarnya apa pakai Hmm. Oh, asli pakai kita ada ini. Iya, bukunya tuh yang panjang. Bukunya tajam. Gini. Apa ya? Apa? Di tangga itu kan penting. Kalau di sana aku cuma nonton. Nonton. Oke. Tinggalan tapi Ini apa? Oh, ini bahasa. ini kosakata Palembang dan lahan. Beguyur. Jadi buat bahasa Palembang ini kan sebenarnya dia ada beberapa dialek juga dan beberapa ini kuat pengaruh Melayunya lebih kuat. Ya, di sini kita ada makanan khas Palembang. Kalau di Kalimantan namanya Pembuatannya itu jadi Siapa yang buat nih? ini aku yang buat kuis Yang gambar? yang gambar Oh, ini macam-macam pempek. Karena gimana? Lenjer. Oh, R-nya harus kelihatan. apa ya awalnya itu emang kakek-kakek dari Tionghoa ini beragam sih. Nah, di situ dia lihat banyak banget potensi ikan belida yang nggak dipakai ikan belida. di Palembang. asal muasalnya ikan belida ya, bukannya Ikan tenggiri belida. ya. Iya, ikan belida. Cuma kan Tapi enak. ada fun fact lagi. Jadi tempe itu kan sebenarnya ada di Palembang, di Palembang juga. Nah, bedanya itu Palembang dia kuahnya itu merah. Kita kan nggak cukup ini. Mereka merah. Orang Palembang itu bikin juga nggak pakai asam Jawa. Jawa dia tetap pakai. Oh, gitu. Dia pakai gula linjau. Gula linjau dia yang direbus daun. Asamnya dari mana? Asamnya itu karena ya kan dia dari cabai. Oh. Ya kan sini Congo itu makin lama itu orang bilang Oh, gitu. Punya Kalila yang mana, Kak? punya Kalila yang mana lensi Besar-besar. Wih. Punya Alifah. Ininya cari yang ininya lah. Nih. Ini Alifahnya. Ini Alifah. Ini Alifah. Pianis Japi ada Japi. Ada Oh, itu yang lagi dia. kering di Itu ya ujungnya? Oh, ini Japi. Oh, baru itu apa ya? Pulau Kamaro. Oh, udah Kemaro apa Kamaro? Kemaro dari Ke. Ma. Kain Tanjung. Kain Tanjung. Kain Tajung ya, kain Tajung. Songket juga ya. Oh, kok beda sih bahannya? Ini dijual, Kak. Ini dari toko oleh Ini dijual. Kalau bayar lebih boleh. ya 500 per kaos. Terima kasih. Terima kasih ya. Belum boleh makan ya, Kak? Oh, belum. Iya. Boleh. Nah, kita sini.
Oh, baik, baik, baik. Jadi saya akan menjelaskan kemana saja ekspedisi kali ini. Jadi kami pergi ke Palembang dan beberapa kota yang ada di Palembang. Di Sumatera Selatan. Ya, yang ada di Sumatera Selatan, salah satunya Palembang dan Lahat. Itu masih banyak tentang Palembang, Pagarawan dan Lahat adalah taman. Jadi taman ini adalah pusat khusus pribadi bidang pariwisata dan cerita. Itu salah satu berita gitu. Oh, ini dia berita. Nah, ini beritanya. Berita. Iya, ada. Palembang. Boleh. Kita masuk ke situ ya. Nah, ada Masuk di Google ya. Nah, selanjutnya adalah Kampung Arab, stand saya sendiri akhirnya. Nah, kita di Kampung Arab. Nah, ini ada sejarah tentang Kampung Arab, Palembangnya, selama 6 tahun yang lalu. Wow, pas Belanda. Penjajahan dong. Pas penjajahan Belanda. Belanda mendatangkan Hadromi Yaman ke Indonesia. Nah, di Kampung Arab itu ada pabrik kopi Meong. ini kembar ya, ini kembar. Terus. Jadi di Kampung Arab itu ada pabrik kopi Meong. Pabrik kopi Meong ini juga cukup lama berdiri dan menurut ibu-ibu yang karena pada zaman dulu itu masyarakat Palembang itu suka menyediakan kopi-kopi gitu untuk tamunya, dan kebetulan waktu itu ada orang Cina yang memang ahli dalam membuat bubuk kopi. Musola Al-Munawwar ini itu adalah salah satu bangunan nih, ada Najib. Oh, Najib. Sebenarnya dia kaya banget. Dia tuh kayak punya banyak tanah di Kampung Arab itu. Bukan tanah ya. Iya, nih salah satunya. Ini rumahnya sebenarnya panjang ke belakang gitu, memanjang lagi. Oh, panjang. Iya. Nah, sekarang tuh rumahnya digunakan sebagai musola. Dibangun buat 100 tahun yang sholat Id lalu. Dan sholat apa? Ini tuh waktu itu kita temukan di Kampung Arab. Ini tuh adalah seperti bengkel kapal gitu. Misalkan dia kampung itu kan deket ini, tapi sama siapa? Megalitik ini berada di Lahat. Nah, jadi megalitik ini adalah megalitik besar yang dibuat oleh manusia zaman dahulu. Ya biasanya dipahat, bukan itu bukan jadi dipahat. Jadi ini menandakan bahwa manusia zaman dulu itu sebenarnya udah modern ya, udah bisa mahat gitu. Nah, salah satu yang kita batik tegak ada yang biasanya tuh saya buat itu ya. Iya. Menir bukan menhir. 500 sebelum Masehi. 27 situs megalitik yang ditemukan Di Lahat. Nah, jadi ini yang memberikan Lahat itu menjadi negeri 1000 megalit dan dengan megalitik terbanyak di Asia Tenggara. Oh, Oke, selanjutnya itu lanjutkan museum Sultan Mahmud kedua. Pada sini sebenarnya kami berkesempatan untuk mengunjungi museum Sultan Mahmud kedua. Sebelumnya menjadi museum itu awalnya jadi tempat base militernya untuk menjadi simbol ikonik bagi kerajaan Sriwijaya gitu. Dari sini dulu, kesini dulu. Jadi dia ada di tepian Sungai Musi. Iya, itu digunakan buat pemerintahan itu buat dari Sumatera ini itu. Dulu dia sempat perang sama Belanda, perang sudah 4 kali. Lalu ya Belandanya memanggil lebih banyak lagi karena sebenarnya nih benteng Kota Besar nih dia udah tahu cara berperang dalam sungai gitu. Makanya di sini benteng ini sungai. Nah, biasa musuhnya itu dari seberang. Jadi orang-orang yang benteng Kota Besar ini udah tahu cara mainnya. Kalau belum terlalu paham dengan kondisi sungai. dengan perang dalam air ini, makanya Belanda kalah sebanyak 3 kali. Yang keempat kali menang karena banyak pasukan. Oh.
banyak juga. Kamu bisa masuk area benteng? Nggak bisa. Sekarang tuh jadi tempat militer gitu, militer atau Oh, polisi gitu. jadi di mananya, di luarnya? Ya kita cuma di luar. Ada penjelasan, ada guide-nya? Waktu itu kita nggak ada guide atau apa, soalnya kita habis itu dari Oh, ini masih dalam museum? Ada yang punya duit 10.000 nggak? Jadul ya, duit jadul? Ini rumah ini Ada di dalam. 10.000 Siapa yang buat lukisannya? Woi. Wis. kalau Padang tuh rumah gadang ya. Rumah di mas ini dibikin panggung, Mm-mm. banyak hewan juga sih. Iya. Terus bawahnya biasanya kalau bahan panggung, ada lomba mas, kemudian food alis, alis. Ini rumah ini. Terus ada arkeologi. Jadi benda-benda yang Kelihatan tenang atasnya. bawahnya ribut banget. Kamu lihat itu nggak tambang emas di Sungai Musi masih ada nggak? Lagi ngambil pasir terus di Oh, di pinggiran masih ada. masih itu. Ih, banyak gambaran Najib nih. Ternyata di sini aku. Wah, lukisan. Tadi pengen sholat Jumat tapi waktunya ada halangan jadi diganti. Yuk, maju siapa? Iya betul banget. Najib. Nah, sejarah udah selesai. Selanjutnya kita ke sumber daya alam yang disambut oleh kepala. Kita lewat sungai. Ini kalau mau terbawa arus. Terbawa arus. Ini apa ini? Apa dulu, Kak? Rombongan apa berapa? Ntar mau ngasih ini ada ketek. Ya, jadi ada ketek di sini. Kenapa dipanggil ketek? Karena bunyi mesinnya. Siapa yang buat, Kak? Kak, yang buat siapa? Wow, keren. Harganya itu tergantung dengan tujuan dan waktu dan waktu. Itu 50.000. Jadi kisaran harga 50. Kalau harganya itu tergantung cuaca dan kondisi. Oh. Itu kayak Oh, telunjuk. Kalau dari Palembang kayak telunjuk. Oh. Kayak jempol. Oh, bisa berbeda gitu ya. ini ada konservasi sekolah gajah yang pernah di Jadi PT Pertamina ini lokasinya ada di Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Di mana banyak orang Jawa ya. Produk utamanya minyak bumi dan fosil. Minyak itu ngambilnya dari fosil juga ada. Bedanya sama PT Sumsel Energi Gemilang itu di mana aturan-aturan ini itu digunakan di PT Pertamina ini. Yang pertama ada gunakan alat peralatan bekas. Terus kondisikan sumber api dan bahan mudah terbakar pada pelaksanaan pekerjaan. Itu mengedukasi. Oh, Kita diarahkan ke sana. Karena kita akan belajar. ada museum 3D-nya. Keren, keren. Terus pelatihan keselamatan kerja yang dipastikan para emosi. Lanjutnya. Oleh Kakak Vina. Kita ngeteh. Pabrik teh. Ini pabrik tehnya. Kemudian di hari pertama ini itu adalah PT Sumatera Selatan Energi Gemilang. Mereka itu usahanya ada di tenaga surya, energi baru, dan terbarukan. Pusatnya ada di Jakabaring Sport City, Palembang.
Biasanya kalau proses foto itu ada gelar yang namanya menjadi dilapisan silikon model putih. Setelah itu akan dikumpulkan LN Palembang. Ini kan apa punya pemerintah kan? ya punya BUMD. BUMD. Hai. Selamat datang di Sungai Musi. Iya. Jadi kita Sungai Musi pada misalkan pakai misalnya hand jadi nama Sungai Musi Oke. Dari bahasa dari bahasa Tiongkok yaitu Muci. Muci. Nah, yang berarti ayam betina. Oh. Nah, itu menunjukkan pada Dewi Muci, sosok bisa percaya membawa keberuntungan. Nah, kita untuk pelaut atau bajak laut dari Tiongkok itu melihat bulan beranak dan ayat alam sekitarnya yang dianggap membawa keberuntungannya yang produktif dan sering yang berjalan yang kalau nggak salah sehari. Nah, itu punya panjang Batang hari. Batang hari ya? Batang hari. Dia punya panjang sekitar 750 km. Wow. Dan tanpa Sungai Musi bagi masyarakat sekitar itu sangat besar. Karena merupakan jalur transportasi perdagangan, sebagai mata pencarian juga, tempat wisata dan olahraga, dan kemusliman di Sungai. Ampera. Ampera singkatan ini ya. Amanat. Penderitaan rakyat. Amanat. Jadi jembatan ini tuh Penderitaan rakyat. dibangun pada tahun 1963 dan didirikan pada tahun 1965. Dan dulunya tuh namanya bukan Ampera, nama jembatannya tuh jembatan Bung Karno. Oh. Namun setelah terjadi pergantian kekuasaan, jembatan berubah menjadi jembatan Ampera yang singkatannya Amanat Penderitaan Rakyat. Ya. Oh, ada. Oh. Kita mau nyoba. Tapi nggak sempat ya. Sekolah dulu. Ayo kita sekolah gajah-gajah. Masih direkam. Jadi gajah yang kita Enggak, kok. Lagi seperti itu. Kerjanya semua ya. Tujuan utama itu adalah menggunakan gajah itu dengan taruh baju kita di lehernya. Jadi aroma tubuh kita tuh bisa ketemu sama gajahnya kan. Jadi kalau misalnya pelatihnya itu datang, jadi dia nggak merasa terancam. Dan gajah itu termasuk hewan nocturnal yang aktif pada malam hari. Waktu yang dihabiskan untuk tidur itu 4 jam udah nggak boleh. Nggak boleh. Nah, waktu Bolia masih bisa. Sekarang udah ada aturan gajah nggak boleh dinaikin, gajah liar untuk ngejaga dia. Kita ikut mandiin sebagian sholat. Oke. Terima kasih kakak. Pak Adit. Uish. Ayo. Sekarang apa? Nah, ini bagian yang paling asik nih. Ayo, mau makan ya? Kita mau makan apa kak? Situ dulu. Udah duluan. Nih, Kita makan apa kak? orang satu ya, kalau mau nambah Pesan. Oke, boleh. Ini kemplang. Oh amplang. Oh ini kerupuk, itu amplang. Kemplang kayak ini. Kayak ambil ya. Diambilin apa ambil sendiri? Diambilin apa ambil sendiri? Ambil sendiri ya. Ya kebaik. Makasih.